orang TV lagi masalahnya. Oh, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, ketemu lagi di channel Handysign Media. Kali ini saya sedang ada di cafe Street House yang berlokasi di Ciledug. Tepatnya di mana nih? Jalan apa nih Om? Karang Tengah ya? Raden Saleh. Jalan Raden Saleh, Karang Tengah. Nah, ini perkenalkan, ini Om Wawan. Om Wawan. Ini Mas Arif. Oke. Jadi Om Wawan ini siapa? Mas Arif ini siapa? Kita kenalan dulu. Oke, Om Wawan. Om Wawan dulu nih ya. Om Wawan. Om Wawan ini di sini sebagai siapa dia? Sebagai tukang buat mesin kopi. Tukang buat mesin sangrai kopi. Mesin sangrai kopi. Iya. Oh. Jadi tadi kan saya di dalam sudah ketemu sama Om Andi, udah ngelihat mesin roastingnya. Ternyata Om Wawan ini yang bikin mesinnya guys. Dan jujur gue amazed ya. Gue amazed, gue nggak nyangka ternyata di Indonesia ada yang bikin mesin roasting rapi dan hasilnya nggak kaleng-kaleng. Ya Om ya. Amin. Tapi sebelum panjang lebar nanti ke arah sana, Ya. mau nanya dulu sama yang satu ini nih. Nih yang satu nih Mas Arif ini siapa? Saya tim ore-orenya Pak. Tim ore-orenya ya. Mas Arif ini pecinta kopi lah ya. Kita kopi lah lebih tepatnya. Pecinta kopi, Suka minum kopi, suka minum kopi, suka ngumpulin biji kopi kumpulan biji kopi dan dijual kembali. dan dijual kembali ya. Jadi Mas Arif ini dia bisnis kecil-kecilan, bisnis biji kopi dari Nusantara. Jadi dari tiap daerah itu biji kopinya dikumpulkan, dicek, di roasting di sini, dan ternyata hasilnya gimana? Ya hasilnya ya lumayan memuaskan sih kalau setelah menggunakan mesinnya Om Wawan. Gitu ya. Dan emang udah berapa tempat dicoba? Ya, selama ini sebelum jumpa mesin Relic ya, ada sekitar 4 tempat yang roastingannya selalu naik turun tuh. Nggak stabil. Nggak stabil. Oke. Jadi kita di pasar tuh untuk menjual green bean-nya, roasting bean-nya tuh masih kena komplain tuh dari customer kita, ini rasanya kok berubah, ini rasanya kok beda, padahal sebenarnya bean-nya sama. Oh gitu. Jadi sebenarnya ada pengaruh memang ya. Ya pastilah. Dari green bean untuk di roast bean itu nanti hasilnya ada pengaruh. Oke, nah Om Wawan, kita ke Om Wawan. Oke. Om Wawan ceritain nih Om. Gimana? Om Wawan tuh memulai bisnis bikin mesin roasting itu gimana ceritanya Om? Kita kembali ke 5 tahun yang lalu ya. 5 tahun yang lalu. 5 tahun lalu, waktu itu ada festival kopi. Terus saya hadir. Saya dulu nggak bisa kopi, jujur. Gitu. Saya dulu nggak bisa kopi. Karena tahunnya kopi. Jangan nyebut ya. Jangan nyebutin brand. Nah. Jangan nyebutin brand. Sorry. Kan tadi Gak apa-apa. Tuh tadi gitu ya. Jadi saya selalu sakit saya punya mahnya kambuh. Nah terus akhirnya di Tata Kopi kan ada acara cupping kan, keliling. Nah pada saat itu saya coba cupping dan itu nggak cuma 1 kali cupping ya, karena gratis kan. Ya. Enak di kopi gratis gitu ya. Terus Nekat tapi. Nekat. Walaupun tahu sakit biasanya. Dan kebetulan itu Arabica kan. Oke. Saya coba sampai habis. Kok nggak sakit? Nggak sakit perut? Gua cocok nih, gue bilang. Aku bisa ngopi rupanya. Oh gitu. Nah, terus akhirnya saya beli tuh roast bean-nya juga ya, beli Arabica ya pasti ya. Waktu itu Gayo, Semendo, terus aku beli bean Semendo yang green bean. Green bean juga beli. Dulu jadi yang roast bean sama green bean dibeli nih. Nah, yang roast bean gue beli 2, 100 gram, 30.000 waktu itu ya. Yang green bean itu cuma kalau salah masih 60 atau 70.000 lupa. Oke. Karena itu. Saya pulang, saya beli VCV semuanya, alat-alatnya. Kita coba nyeduh, aman, kuat. Tapi udah lama habis ya. 100 gram terus habis lah berapa hari doang gitu. Saya pikir saya ada green bean nih, iseng aja nih beli green bean nih. Ya, karena kan murah kan. Ya. Karena saya ngitung. Beli green bean sama roast bean bedanya jauh nih. 2 kali lipat. 2 kali lipat kan. Ya. Nah, saya coba bikin tuh. Om. Waduh. Saya bikin yang simple. Jadi saya bikin simple untuk rumahan. Saya tahu orang tuh pasti punya mesin roasting. Walaupun seorang penikmat kopi yang
Ya, beli kopi yang sedang-sedang ya, pasti. Ya, rumahan lah. Itu kan, pasti saya juga pin jadi kan. Iya. Saya lihat ada berapa, saya coba bikin pakai gelas stainless. Puter. Puter pakai tangan. Oh, yang manual. Pakai tangan tuh. Pegel dong. Bukan pegel, panasnya nggak kuat. Oh iya. Kita di depan sini, di kompor puter. Kita puterin. Ampun, 15 menit lo bayangin lah. Itu untungnya di luar kan, di luar di masih ada angin-angin ya. Ada angin gitu kan. Kita coba, barbekyuan loh. Gila gua. Dan susahnya apa? Nyekernya susah. Oh, nggak kelihatan. Ini kan susah kan? Iya. Pas nyeker ya pelan. Terus akhirnya saya pikir, saya harus pakai dinamo nih. Saya jadi dinamo yang pas. Oke. Akhirnya saya pakai dinamo. Oke. Lebih oke nih, saya bisa tinggal kan? Bisa punya jarak. Oke. Terus saya pikir, kenapa saya nggak jual ya? Nggak jual mesinnya? Oke. Akhirnya saya bikin lagi lah satu lagi kan. Bikin lagi satu lagi dengan udah dinamo. Kan jual udah dinamo, tidak pernah jual yang pakai karena saya tahu itu masalah. Pegel ya, karena pernah nyobain ya. Nggak konsisten juga. Gimana 15 menit lu bisa muter dengan stabil ya. Hasilnya juga nggak rata begitu pakai dinamo. Terus saya jual 1 laku, 2 laku. Oke. Nggak, sebentar. Dari mesin yang ada, Om tambahin dinamo doang apa gimana? Ya kita bikin dudukannya lah. Dudukannya, iya. Jadi Om beli yang mesin yang ada nih, yang manual tadi. Nah, bikin manual, bikin. Oh bikin. Udah bikin. Wow. Iseng aja, ya kan gampang pakai gelas stainless kan bisa kan? Iya. Oh iya. Oh oke. Udah jadi tuh. Jadi terus kasih dinamo, wah udah enak nih. Enak gitu. Aku ngopi, jadi itu awal-awal rajin bener beli green bean. Oke, rajin kopinya. Semua dibeli. Baiknya, orang-orang lagi senang kopi pasti semua dibeli. Iya, mau nyobain. Di Kalang, Gayo, pokoknya semua dibeli tuh. Sampai semua di roasting, akhirnya caranya apa? Teman suruh beli green bean buat belajar. Beli green bean sini saya roastingin. Itu awal belajar tuh. Ya kalau beli sendiri ngap juga ntar. Enggak. Sini gue roastingin deh gitu, curang. Siapa yang minum? Iya, kebanyakan. Nah itu, akhirnya dalam perjalanan nggak sampai 6 bulan, saya tuh langsung ada tantangan bikin mesin komersil. Oh. Saya mulai dari bulan Mei 1999, di bulan Oktober tuh udah ada nantangin bikin mesin komersil. Tahun 99 mulai. 2019 mulai di bulan Mei, Juni. Di Oktober November udah ada nantangin bikin mesin komersil. 2 kilo langsung. Mesin 2 kilo nih. Tadi cuman bikin pakai stainlessan doang. Sekarang pakai drum. Pakai pipa kecil ya. Terus? Ya nekat aja saya bikin. Nekat dan sampai sekarang mesinnya masih jalan tuh. Oh gitu? Mesin pertamanya? Orangnya nggak sempat ketemu lagi kemarin. Jadi pembeli pertama Om nih dengan mesin yang besar itu, mesin komersilnya masih dipakai. Sampai sekarang masih jalan, nggak ada masalah. Nah, terus dari situ tuh sudah berapa generasi Om bikin? Generasi saya udah masuk di generasi kelima kayak. Kelima dengan modifan-modifannya tiap generasi. Ya, yang agak mayor tuh mungkin 4 lah ya. 4 sampai yang minor di generasi kelima minor. Cuman dikit-dikit ya. Karena udah mulai bentuk udah boleh dapat. Alur kerjanya udah dapat, tapi cuman minor aja lah. Kita selalu masukkan klien itu sangat penting ya. Oh gitu. Karena aku tetap bikin keep in touch terus sampai kita bikin mesin yang ya kita pengen yang terbaik ya. Iya. Secara fungsional, secara metalurgi, secara pergerakan sih kita udah selamat lah ya. Belum mungkin ideal enggak lah ya, tapi itu udah selamat lah, hasil udah bagus. Tapi yang minor kayak seklonnya nanti kita rapin lagi biar lebih enak merawatnya aja. Ya. Tadi juga Om Andi ngomong pakai mesin ini enak nih, ngerawatnya gampang. Iya, karena bisa ngeliat ini, bisa ngeliat itu, dia bilang, dan itu nggak ngeribetin kita nih sebagai pengguna, dia bilang. Karena gini, kalau kamu beli mesin 300 juta, 2 juta, kamu tinggalnya di Aceh lah ya. Lu datangin teknisi sanggup kan? Tahu rusak gitu, ada rusak, apa ya? Datang teknisi sanggup. Lu mesin 300 juta, datang teknisi 10 juta juga merem ya? Iya. Kamu di Aceh, tinggal di Aceh, beli mesin cuma 35 juta. Datengin orang 10 juta, 15 juta gitu. Lu gondok kan, gila kan, tiket pesawat, akomodasi, garansi juga pasti, akomodasi pasti nggak mau nanggung. Iya. Kalau ada kesalahan dari saya aja, dari builder ya, bukan tukang bikin kopi ya. Builder ke bahasa canggihnya builder, itu nggak akan mau nanggung itu.
Lu Berarti konsumen yang nanggung. konsumen nanggung walaupun ongkos kerjanya gratis. Heeh. Nah, itu jadi masalah. Itu jadi masalah orang-orang daerah, kasihan. Oke. Karena mesin saya yang 1 kilo ya, kalau lu beli mesin 5 kilo oke, 200 juta 300 juta nggak apa-apa. Omsetmu gede, Iya. untungmu banyak. Lu buang 5 juta juga merem. Lu main mesin 1 kilo buat kafe, lu rusak, datangin saya, ya mampus lah. Benar beli mesin lagi gitu. Nah, pertanyaannya Om, tadi saya lihat nih mesinnya Om nih, ya. Itu kan rapi, pengerjaan manual, maksudnya bukan manual ya, maksudnya itu pekerjaan bukan pabrikasi, ya kan? Nah ini Om belajar bikin bengkelnya itu gimana? Gini, basicnya tukang las saya yang bisa las. Oke. Ya udah umur nggak mungkin las ya. Basic tukang las itu tukang service. Oh, stainless steel, ya. Service itu tidak pernah dempul. Betul. Dia lasan harus jadi harus langsung. presisi. Harus presisi, betul. Sehingga mesin saya, tukang saya bukan dari tukang besi. Jadi memang tukang stainless. Besi juga diperlakukan seperti stainless. Iya, jadi rapi. Jadi rapi, karena stainless tidak pernah ada dempul. Betul. Stainless tuh nggak boleh didempul. Iya. Harus rapi dia. Nah, makanya mesin saya bisa dianggap rapi. Yang itu yang kunci tetap di tukang las. Tidak ada sebenarnya kalau kita bilang mesin roasting kopi tidak ada pabrikan sebenarnya. Iya, Semua iya. craft. Oh, semuanya craft ya? Mesin besar juga. Maka berapa mahal? Tenaga kerja di sana mahal. Karena harus dilas manual. Tidak ada yang bisa mesin cetak, bikin hopper, cetak winner. Jarang. Oh, jadi walaupun mesin luar negeri itu ternyata juga craft juga ya? Ya, drumnya, palang-palangnya, Iya. bilahnya tetap ada yang dilas. Karena belakangnya lah. Kalau memang ini bisa cetak, tapi ada yang dilas, banyak yang dilas. Iya. Oh, gitu. Nah, Om sendiri membuat desainnya, bikin mesin Om ini itu ngeliat, nyontek dulu, apa Om mikirin alurnya sendiri apa gimana Om? Ya basicnya semua orang pasti melihat dulu, contohnya berubah ya. Meniru, modifikasi. Dikasih ya, pasti gitulah ya. Saya juga basic saya riset jadi ya. Saya dari mesin yang cupu itu kan saya riset. Cupu itu ya. Mesin yang awal saya tuh Ya. itu riset. Memang saya basic riset. Terus saya riset. Bikin besar juga saya riset karena saya tidak sanggup beli mesin. Saya belum bergaul dengan roster waktu itu. Iya. Jadi saya hanya ngelihat dari YouTube, ya ngelihat dari Google, melihat masing-masing orang dari banyak tempat lah ya. Pokoknya banyak mencari referensi intinya Referensi gitu ya. dari itu kita pelajari menurut orang kenapa kopernya dulu saya kopernya masih kotak. Kenapa saya sekarang pakai yang kerucut? Itu ada alasan. Alasannya. Karena kalau yang kotak itu akan ada selah. Nanti di sini banyak debu, capek bersihnya. Kalau bundar itu tidak ada debu. Nah, tapi kenyataannya kalau lokal-lokalan maupun yang merek luar banyak yang tidak dilas rapi di bagian dalam sininya. Yang ada tetap ada debu juga kan? Tetap ada debu ya. Kalau di mesin relik kita memang basic tukang las stainless. Jadi kita dalam juga kita las rapi. Jangan sampai ada kotoran-kotoran nyempil di dalam situ. Iya. Jadi memang kita perhitungkan semua. Itu ada perhitungannya. Kenapa pakai koper yang kerucut? Kenapa harus pintu hoppernya tarik? Kalau model yang di putar, yang Excel gini tuh biasa gampang patah ya. Bisa patah. Orang kita kalau udah main mesin kopi totak mesin kopi ini mesin industri. Jadi gaya juga kan. Tuh Pak, wah kayak buka ini kok bisa tak. Nah itu yang kita harus jaga. Mesin kita harus kokoh ya. Mesin roasting kokoh harus. Karena ini mesin industri. Beda kalau mesin-mesin yang memang dibikin untuk ya home user ya. Ya lu pelatih tipis-tipis 5 tahun jebol juga dia beli lagi nggak apa-apa. Beli lagi ya. Kalau itu mesin mahal. Jadi harus umurnya harus panjang. Dan bisa menghasilkan cuan juga buat yang beli. Iya. Gitu ya. Terlepas dengan elektrikal ya kan. Itu kan memang ada umur ya. Ada umur. Tapi konstruksi harus kita bikin kokoh. Ini mesin industri, bukan mesin rumahan. Kalau mesin yang ya sebenarnya mikro roastery 1 sampai 2 menit dulu masih di mikro roastery, tapi kan tetap harus kokoh lah. Orang tuh jangan beli besok atau deform itu platnya langsung kena panas masalahnya. Kena panas bisa deform.
Kalau plat tipis tuh gampang di foam dibanding plat tebal. Itu Di foam logikanya. itu apa tuh Om? Bergerak, melengkung. Oh melengkung, iya. Jadi makanya plat yang Sering kejadian, Hah? kejadian tuh kalau mesin-mesin itu penyakit itu di situ. Oh gitu. Nah, Jadi Mas Arif di beberapa tempat roasting itu ya pernah lihat. pasti. Oh. Sering permasalahan itu terjadi di situ. Karena dia kena api terus ya. Kena panas, Bakar, ya. kena itu, kena panas, bergerak juga kan, Iya. ada tekanan juga kan. Nah, iya kan gini. Plat itu kan bahannya besi. Kena panas kan ada pemuaian tuh. Ada. Pasti. Ya, itu yang menyebabkan deform tadi. Oke. Stainless juga muai, semua muai. Keseran dikit muai. Keseran untuk sekian lama baru muai. Semua muai. Cuman kan kalau tipis kan makin Oh, makin cepet. Cepat. Iya. Istilahnya kalau drum itu bulat, lama-lama dipakai lama peyang. Peyang kita lihat ada Peyang. ombak tuh di bawah. Iya, jadi peyang ya. Oke. Nah, Om. Basicnya Om itu apa? Apakah Om tadinya teknik mesin apa gitu? Kok bisa bikinnya begini? Saya kecemplung aja sih ntar ya. Kecemplung di dunia kopi. Saya main, orang masuk kecemplung dunia kopi biasa bikin kafe ya. Iya. Saya kecemplung kopi dibikin mesin, ngaco kan. Basic saya desainer ya. Desain grafis. Basicnya desain grafis. Tapi mendukung juga sih jujur. Ya, untuk desain-desainnya ya. Nah, karena kan kita kan hampir 80% itu kan cutting laser. Iya. Nah itu kenapa saya cutting laser. Dulu awal-awal saya nggak cutting laser. Oh, awal-awal. Nah, saya males gambar ya jujur ya. Aku capek gue nih gitu ya. Gambar-gambar 2D dengan gambar 3D susah. 3D untuk diterjemahkan jadi potongan plat itu susah. Iya. Karena kita harus potongan pas banget. Wah, presisi. Meleset dikit aja bubar. Apalagi dari peta doang susah. Iya. Nah, akhirnya saya masih tukang laser, saya suruh potong sendiri, Patwal. Nah, bermasalahannya sering nggak ngepas kalau ngebor. Iya, pasti itu. Ketemu. Nggak presisi jadinya. Itu yang bikin saya jualnya masih murah ya karena masih belajar lah. Mengapa masih belajar. Punya saya bisa bagus sekarang, saya good quality karena saya udah hampir 80% laser. Jadi semua laser, mau plat yang 6 mili juga saya laser. Stainless 6 mili laser. Makanya jadi presisi ya. 8 mili stainless saya laserin. Jadi saya udah laser semua, udah laser cutting semua udah ya. cutting. Itu problem juga. Saya bukan basicnya teknik, jujur kan basic desain. Cuma terjemahkan gambar menjadi benda ini kadang-kadang meleset. Karena toleransi 0,1 mili itu harus benar. Bukan 1 mili, 0,1 mili. Untuk lubang baut tuh 0,1 mili. Jadi bener-bener Om awal basic itu desain, tiba-tiba terjun ke dunia teknik. Pusing kan? Pusing banget saya. Dan ini luar biasa gitu. Ini luar biasa. Dan mau belajar. Ya, saya harus belajar sih, harus belajar. Nah, ini Om yang berat Om. Maksudnya gini, di usianya Om iya, masih mau belajar. jangan sampai ketua lagi. Kalau udah lagi udah bisa belajar. Makanya saya kejar sekarang nih. Nah, yang muda-muda ini kan harus jadi contoh nih Om. Maksudnya gini, Om aja masih mau belajar gitu. Apalagi yang muda-muda yang daya serapnya masih enak, ya kan? Iya. Belum terkontaminasi ini itu. Prinsipnya kemauan aja sih. Kalau kita kemauan itu bisa ya. Ada orang kan setengah-setengah. Ada kemauan tapi usahanya enggak. Ya enggak jadi kayak mempelajari metalurgi, misalnya metalurgi. Ini platnya apa nih? Ada 201, 304, 316. Fungsinya apa? Jangan mesin kopi kau pakai 316. 304 udah cukup. Kecuali untuk zat kimia. Oh gitu. Jadi kita harus tahu batasannya, kebutuhannya. Kalau body pakai stainless bagus. Tapi lu akan naikin pricing. Stainless itu harganya sampai 2 kali lipat dari besi. Ya. Terus pengerjaan juga lebih susah karena tanpa dempul. Oh, tapi mesin tadi tanpa dempul ya. Tanpa dempul nih? Kita tidak ada dempul semua. Jadi memang tukang kita tukang stainless. Jadi memperlakukan besi juga seperti stainless. Jadi rapi pokoknya. Dari lasasan udah rapi, dipoles gerinda udah rapi. Karena untuk ini standar baru di standar lampu standar mesin yang dekat dengan api tidak boleh dicat dupu. Nah itu Om, kita mau ngomongin baru. Aku mau tanya nih, ini kan urusan sama makanan. Sama makanan itu harus food grade, istilahnya kan gitu ya, food grade. Nah, sedangkan yang banyak kita lihat ini kan banyak sekali alat-alat masak itu menggunakan cat, padahal tuh nggak boleh. Ya karena di Om ini nggak ada nih sama sekali main cat nih.
Gini ya, aku pernah lihat mesin-mesin lokal di hopper karena ada ngerasa jelek, akhirnya kasih dempul, ditutup sama cat di dalam hopper ya. Ya, dalam hopper, oke. Itu nggak boleh. Gini ya, analogi paling gampang gini. Ibumu masak air, pancinya, lu cat dulu. Kita cat, kita pakai masak air, mau nggak mampu? Ya nggak mau lah. Sama. Karena di hopper juga panas. Iya. Bin masuk tuh panas. Karena gini, karsinogen itu baru keluar setelah cat itu kena panas. Iya, betul. Kalau udah kena panas mungkin nggak apa-apa ya. Tapi begitu kena panas udah nguap semua itu menjadi karsinogen. Ya, jadi racun semua. Kalau di mesin elik mulai dari masuk hopper sampai keluar pintu cooling tray itu tidak bersentuhan sama cat, tidak bersentuhan sama karat ya. Iya. Jadi pakainya stainless. Full stainless. Kalau luar, oke fine pakai besi. Kalau body ya itu kan nggak masalah karena dia tapi kita ya. tetap powder coating. Tetap powder coating. Kenapa powder coating? Karena standar mesin luar juga powder coating. Ya, ada lagi yang lebih tinggi lagi ya. Kalau ada orang mau nantang gua pakai keramik coating juga gua bikin keramik coating. Keramik coating. Asal harganya mau ya. Iya. Kalau keramik coating juga lebih gila lagi. Nah, sebentar. Berarti kalau ada orang yang mau mesen mesin sama Om tuh bisa custom dong. Ya untuk berapa hal kayak apakah mau pakai stainless drumnya atau mau pakai kaseran atau mau ukuran berapa buat yang 5 kilo, 1 kilo, 3 kilo ya gitu. Ada tetap. Kita batasi di 1, 3 sama 5. Oh, 1, 3 dan 5. Karena repotnya gambarnya saya nyariin lagi. Iya. Dua beda-beda. Ribet saya. Palingnya tuh banyak banget. Karena dalam satu mesin tuh kita pakai hampir 6 ketebalan plat, dua jenis plat. 2 jenis plat. Itu mau lasernya beda-beda. Pecah-pecah. Yang ada cuma pakai segini, yang 2 mili cuma segini, yang 6 mili gede banget. Itu banyak banget. Belum bagian-bagian perintilannya itu banyak banget. Oh, jadi Om batasin pokoknya 1, 3 dan 5. Iya, boleh gitu ya. Kalau lebih dari itu gimana Om? Lebih dari itu ya boleh. Asal mau berapa banyak, asal cuannya, asal duitnya siap. Tantangan aja itu, Mas. Terus berapa lama proses pembuatannya Om? Rilis sebenarnya 1 bulan. Cuman kita tergantung, kita kan memang UMKM ya, home industry. Iya, home industry. Jadi kita kasih toleransi biasanya minta 2 bulan. Oke. Untuk yang keamannya lah ya. Yang keaman 2 bulan. Nanti kalau ada lagi ya lu bisa jadi 2,5 bulan. Iya. Kita mundurin. Ya kalau bisa order tuh ya lu punya DP berapapun lu tanda jadi sebenarnya untuk ngamanin. Buat masuk ke scheduling turut kacang. Iya. Udah lu buat urutannya ya. Karena nanti kalau nggak masukin DP ya belakang-belakangan gitu. Karena kalau di lokal tuh biasa industri itu sebenarnya dari blueprintnya udah bagus banyak ya. Industri besar tuh yang di lokal tuh. Kadang pekerjaannya yang tidak hati-hati. Mungkin ada mesin, lu beli mesin satu merek terus merek itu bagus. Cuma begitu lu dapat kok ada gini kok bijinya tinggal di dalam ya. Itu sebenarnya dalam desain dari yang pemiliknya itu benar, tapi yang ngerjakan pengerjaan kadang mereka miss. Nah itu yang aku jaga, karena gimana pun kita kan bikin mesin itu kan memang harus oke lah ya. Tapi ada kurang-kurang gitu ya. Kita jaga itu, masang bilah dalam drumnya, masang ini plat yang sesuainya harus yang berapa, jangan sampai loss gitu ya. Nanti salah naro kan bahaya juga. Bikin gap di depannya saat kirim kan kita gapnya harus benar, berapa milinya harus benar. Jadi sana udah running well dan kita selalu tes cross kok. Jadi pas jadi dites dulu juga. Pasti tes dulu. 1-2 tes kita tes. Jadi agitatornya itu kan sudah. Sorry. Terus Om, untuk harga spill. Kalau boleh tahu, yang 1 kilo itu berapa, yang 3 kilo itu berapa, yang 6 kilo itu berapaan Om? Harga saya sih masih masuk akal ya. Saya sih mainnya di menengah ke atas ya. Menengah ke atas lah. Dia bilang ke atas. Pokoknya middle lah gitu ya. Middle aja. Saya masih main di harga lain 1 kilonya 35. 1 kilo 35-an. Tapi up to ya itu ya. Aku nggak gitu up to. Banyak up to-nya. Rugi. Iya, kadang kan ada ongkos kirim segala macam gitu. Karena saya nggak buka 2 kilonya.
Oh iya, 2 kilonya nggak ada. 2 kilo saya matiin. Langsung ketiga. Langsung 3. Lompat. Sama satunya tuh bisa up-nya banyak. Iya. Terus langsung 3 kilo 50 juta. 50 jutaan. Ini juga up tuh juga. Up tuh. Pokoknya berarti yang tadi 35 di bawah 50. Nah, Intinya gitu dong. iya. Iya kan? Iya. Nah, 50 sampai ke berapa nih? Untuk 5 kilonya? 5 kilonya saya 70. 70, oke. Berarti yang satu range 15 jutaan, tuh ada range tuh ya buat up-nya, atau range 20 jutaan, oke. Kalau setahu saya ya, itu masih make sense ya. Untuk harga-harga itu masih make sense, dan apalagi dengan kualitas yang saya dengar gitu kan, kualitas hasil mesin Om ini bisa menyamai mesin-mesin luar. Ya, mungkin ya. Nah, keren sih Om, keren. Dan apa ya? Yang bikin hasil risetnya Om tuh bisa sampai sebegitunya tuh di mananya Om? Ya, nyontek lah. Di nyontek ya, nyonteknya lihai. Kita nyontek, ya mungkin nyontek orang jarang bisa lihat drum dalamnya. Tapi saya bisa tahu gimana cara beli drum merek berbesar tuh gimana cara Nyontek dalamnya. Nah, kan ada yang kadang-kadang buka kan? Iya. Nah, itu saya ambil. Karena kunci dari sebuah alat masak sangrai itu sebenarnya kan yang di dalam drum itu kan pintu muter sentrifugal. Kemudian pintu maju mundur. Iya. Ada 2 bilah, satu bilah maju, bilah mundur. Bilah yang maju itu sekarang buat discharge. Oke. Buat ngeluarin bin. Yang bilah mundur itu buat narik bin. Bilah mundur semakin maju itu lebih bagus sebenarnya karena dia akan meningkatkan kapasitas. Kalau teorinya. Karena tidak banyak ngumpul di depan. Akan dimundurin. Sehingga kapasitas bisa naik. Itu teorinya. Nah, selama mesin-mesin lokal itu melakukan hal yang benar, sebenarnya nggak masalah. Mesin apapun cuma bisa rata, bisa ini, dan pengapian tuh dari ujung drum sampai ujung drum itu pasti aman. Tapi kalau kita lihat mesin-mesin luar, ada mesin lokal juga yang melakukan drum panjang gini. Mesinnya tengah, apinya di tengah doang. Api di depan doang. Di depan doang. Dan rata. Ya. Merek luar yang mahal banget, itu api tengah doang. Iya. Pakai pakai premix tengah doang, drumnya segini, api segini doang. Dan rata. Dan mereka mengaku ini mesin mahal, mesin bagus. Iya. Selesai kan? Padahal kalau dalam logika kita, logika yang paling simple, api di tengah ya nggak rata dong. Iya. Belakangnya nggak dapat api. Iya. Yang lebih panas pasti yang di tengah. Iya. Nah, kalau kita tahu kinetik dari pergerakan dari bin itu kita tahu airnya semua pasti rata. Iya. Mau api kecil di depan juga rata. Cuman karena digerakin bin di dalam situ. Semua punya kesempatan berputar yang sama. Iya. Semua kesempatan berapa detik maju sampai depan, kapan nyantos sini, kapan itu sama. Iya. Selama bila maju dan bila mundur. Semua sini juga. Apalagi mesin lokal. Mesin lokal juga akan bagus juga tetap. Apalagi dia main bener dari depan. Nah, ya punya Om kan burningnya dari depan sampai belakang tuh aku lihat. Itu yang paling simpel. Itu pasti dapat rata. Pasti dapat ratanya benar-benar. Dan mesin elektrik juga rata juga sih. Iya. Tinggal orangnya, yang penting orangnya yang si operatornya ya juga bisa tuning sama tuh mesin. Iya. Nah, kalau kita kan memang ada orang-orang yang memang mesin ini pelakuan seperti ini airflow-nya harus main segini dan harus ada airflow ya kalau yang mesin komersil ya. Airflow seperti ini. Begitu dia udah tune, dia akan bisa menghasilkan yang bagus. Kalau seorang roster yang jago juga pakai mesin itu sekali ya begitu dapat. Iya. Dia tetap harus kenalan dulu harus kenalan dulu berapa batch baru bisa. Memang harus dia harus tune dulu gimana pun. Mau mesin apapun, lu pakai mesin apapun dia harus tune dulu. Nggak bisa nggak tune. Terus tadi kan Om ngomong tentang UMKM nih. Jadi kelasnya Om masih Om anggap sebagai UMKM ya? Iya. Itu secara bisnisnya nih Om, secara bisnisnya sebenarnya menjanjikan nggak sih bisnis mesin roasting ini? Ini mesin roasting itu kompleks. Oke. Seorang tukang bikin alat-alat pertanian bisa ngelas di sini, tapi dia tidak akan bisa bikin mesin roasting yang benar. Ya, seorang yang bisa ngelas pagar stainless, iya. tidak akan bisa bikin mesin roasting. Jadi itu menjanjikan karena ilmunya kompleks. Kalau saya tuh sampai botak nih mikirin. Ya. Jadi nyonteknya banyak gitu ya. Karena cari referensi dan segala macamnya ya. Kita nggak tahu pergerakan itu di dalam. Ya, nggak kelihatan.
Orang menerka-nerka, orang Ya. banyak saya bongkar mesin lokal, bikin bilanya ngaco. Oh. Karena dia nggak pernah bongkar dalamnya, dia pokoknya ada bilanya nggak miring Ya. dikit banget. Ya ya tetap rata ya, karena Ya, kan ya. ada bila balik, bila ini tetap rata, cuman ya tidak maksimal. Pergerakan bilanya saya tahu rata sih. Asal main poros ya rata pasti kan. Api kecil pasti rata. Terus tadi apa lagi itu kan? Menjanjikan nggak bisnisnya Oh, nih? menjanjikan banget karena tidak semua orang bisa belajar ini. Oke, pertama ini ilmunya terlalu tinggi nih, istilahnya gitu ya. Lu menguasai metalurgi, Ah, plat-platnya, ah. terus lu harus bisa tahu di mana bubut stainless. Ya, yang Kalau bagus. lu kaya sih beli mesin bubut Ya, ya. tinggal banyak orang. Kalau itu mah gampang lah. Oke. Kemudian lu belajar bener. Oke. Kemudian lu belajar elektrikalnya, dinamo. Torsinya berapa untuk bikin ini? Untuk 1 kilo torsinya berapa watt? Terus untuk airflow lu pakai berapa watt untuk dapat tarikan yang bagus. Terus lu belajar elektrikalnya. Elektrikal lu mulai dari, jadi seorang tukang las stainless Ya, nangis. ya. Nah, kalau suruh belajar gitu puyeng duluan malah coba. Termokopelnya tipenya apa, panjangnya berapa, nyarinya apa, bearingnya berapa, AC harus berapa tebalnya. Kalau nyontek bisa, tapi begitu dia harus kembangin nggak bisa. Ada mesin lu contek. Namanya aja bingung nih, bearingnya apa namanya ya? Iya. Kalau tukang-tukang ini ya, tukang stainless. Ya, dengan kata lain pokoknya bendanya ini sulit untuk ditiru. Kayak gitu ya. Orang niru bisa. Harus belajar bener-bener. Terus kedua, peminatnya itu dengan berkembangnya kafe-kafe kopi, dengan berkembangnya industri kopi dari perkebunan sampai endingnya gitu, kan mulai muncul nih. Itu om melihat peluang gitu berarti ya? Ya gini, mesin luar bisa kita datangin dari sini. Harganya ampun-ampunan kan. Mesin lokal yang bagus tuh ampun-ampunan juga. Itu mesin lokal tuh yang udah punya nama besar tuh biasa hidup dari sebelumnya. Iya, jauh-jauh. Seperti saya main tuh, dia udah pressing 20 tahun yang lalu banget, karena mesin impor mahal banget. Iya. Kenapa mesin impor mahal? Karena mereka tetap harus manual kan. Iya. Biaya tenaga kerja untuk melaksanakan mahal banget. Jadi harganya emang mahal, tapi kenapa mesin lokal sini yang punya brand besar, yang dulu ikut harga ini, nggak mesin mahal harganya 16 juta. Sini orang kita bikin mesin yang agak bagus 200 juta, 300 juta. Ya karena mesin impor mahal. Nah sekarang kan teknologi udah dimudahkan. Udah dimudahkan. Siapapun bisa bikin asal mau belajar. Harganya juga bisa agak turun sebenarnya. Jadi intinya jangan takut dengan harga yang murah, itu nggak mesti murahan sebenarnya. Bisa berani diadu lah intinya gitu. Karena ya. Teknologi kan udah memudahkan kan. Kalau zaman dulu memang susah. Lu ngelaser masih berapa satu laseran, hitungan detiknya berapa kan? Dulu mah hitungannya pabrik korek doang bisa ngelaser. Kayak di dunia percetakan, dulu kan nyetak harus banyak. Sekarang nyetak selembarnya bisa. Iya, makanya. Begitupun di dunia cutting plat kayaknya udah dimudahkan semua. Udah dimudahkan gitu. Bubut juga banyak tukang bubut yang mau bubut stainless. Dulu kan harus industri besar. Bubut saya mau bubut stainless. Sekarang aku udah nemukan itu. Udah bisa ya untuk satuan-satuan istilahnya gitu ya. Jadi memudahkan semua ada CNC bubut, nggak ada sekarang. Itu udah nggak pusing gitu kan. Udah banyak istilahnya. Dipermudah lah intinya. Bikin berapa aja bisa, nggak harus banyak gitu. Kapasitas industri nggak perlu gitu ya. Bukan industri kan harus banyak kan. Sekarang harusnya udah ya seperti kalau kembali ke mobil listrik tuh, dulu ada Tesla. Sekarang ke BSI. Kan lebih bagus Tesla, tapi kan harganya jauh banget. Itu yang realnya harusnya. Itu yang realnya untuk industri roasting kopi itu jangan terlalu jomplang ya. Untuk lokal ya. Terlalu ngikutin pasar luar ya. Pasar luar tenaga kerjanya misalnya tukang las sana bisa 35 juta, sini cuman berapa kan? Bisa di sini 3 juta, di sana 35 juta. Ya wajar dia jual mahal kan? Tenaga kerjanya mahal. Betul. Dan biaya hidup di sana juga mahal. Makanya dibayar mahal. Makanya dia nggak bisa harga cuma 100 juta ya nombok dia. Buat tukangnya doang kali. Gitu. Iya. Dan kalau kita ngelihat sejarah home industry luar ya,
kayak yang sampai sekarang bertahan, Bugatti aja itu kan home industry sebenarnya. Dan harganya paling tinggi, Pak. Iya. Iya kan, di semua jenis mobil Bugatti itu udah paling tinggi. Ampunan. Nggak ada yang ngalahin udah, walaupun sekelas Ferrari, Lambo tetap kalah sama ya tadi karena dia craft hitungannya, ya kan. Dan ini yang nggak banyak disadari sama temen-temen mungkin ya, karena craft ini kan pengerjaannya bener-bener satu-satu, Ya. nggak yang langsung kapasitas banyak, dimana Cetak gitu. nah dimana mungkin banyak operatornya akhirnya banyak loss juga kalau QC-nya nggak bagus, Benar. ya kan. Jadi jangan takut dengan mesin lokal yang salah satunya nih buatannya Om Wawan nih, ternyata hasilnya itu nggak kaleng-kaleng, pokoknya luar biasa gitu ya. Terus Om, untuk ininya Om, dari tahun 2019 ya, Iya. udah berapa banyak Om produksi? Yang mesin rumahan atau mesin komersil? Dua-duanya coba nih. Mesin rumahan sekitar kebanyakan ntar gue nyebut ya. Oh gitu. Nggak usah ya, pokoknya udah banyak gitu ya. Ya. Nggak, sebentar, kalau yang mesin rumahan berapa harganya? Mulai dari 26 26 apa nih? 2,6 juta 2,6 juta sampai 3,7 lah ya. 3, yang kecil itu Om. Nah, yang kecil-kecil. Oh, yang tadi di situ ada tuh. Tuh, yang itu bukan tuh. Bukan. Oh, bukan. Mesin rumahan banget. Mesin rumahan banget. Itu sekitar 700. 700 piece yang keluar. Yang sudah keluar. Oh. Dan tiap hari ini setiap bulan Om produksi terus sekarang nih atau Masih. by request aja? Masih, tapi kan semua pre-order semua. Semua pre-order. Jadi sudah by request berarti Harus yang Om pre-order. kerjain. Nah, Wow. karena aku harus ada skala prioritas kan gua. Iya. Ada garap mesin gede, mesin kecil. Heeh. Nah, gua konsentrasi sekarang mesin gede, komersil. Mesinnya tetap gua jalanin, tetap gua produksi. Tapi harus pre-order 8 hari. Sekarang lagi 2 hari kan. 2 hari lah. Ya udah kita anggap sebulan, nggak, pokoknya lo harus nunggu pokoknya gitu ya kalau mau pesen. Mesin komersil sebulan setengah, gua minta 2 bulan. Walaupun Yang mesin home itu kapasitas berapa Om? ngerina 700. 700 gram. Oh, realnya. Berarti main di setengah kilo kali aman deh ya? Kalau main jajaran sih banyak ngajar sekilo banyak. Oh, banyak yang mengajar Ya, sekilo biasa, kan? diajarnya. Orang kita kan selalu maksain kan. Jadi gua bilang aja sekilo, karena sekilo juga aman gitu Oh, kan. masih aman tapi walaupun sebenarnya bagusnya mainnya 700. Ya kalau sekilo masih sloros ya. Jangan yang fast loss karena kan udah terlalu maksa. Iya. Kalau main di 500-nya lebih bagus hasilnya. Lebih bagus berarti ya. Oke. Di range harga tadi berapa? 3,5 sampai 2,6 sampai 2,6 sampai 3,7. 3,7. Untuk home. Mau pesen nggak? Mau pesen berapa banyak gilirannya Om? Nunggu antriannya berapa banyak Om? Oh, 8 hari minimal. 8 hari. Bo, itu terjangkau bro dan kualitasnya sumpah. Lo akan ngerasain hasil kopi yang berbeda ketika lo beli mesin yang umum nih yang dijual di pasaran sama mesin sama Om Wawan, itu hasilnya akan beda. Gitu. Karena Om Wawan tuh ngebikin dengan riset dan karena Om Wawan juga suka sama kopi ya Om ya, jadi pengen hasil kualitas keluarnya tuh nanti yang bagus gitu. Iya, harus itulah. Dan itu masih terjangkau Om untuk harga segitu. Ini banyak dipakai kafe-kafe kecil, rumahan pasti ya. Iya. Rumahan kafe-kafe kecil banyak. Ya, Wattnya berapa Om itu? 4 watt doang. 4. Oh, karena dia pakainya tetap pakai kompor ya? Kompor tetap Nggak pakai gas. pakai gas api kompor. Oh, iya. Ada taruh di atas kompor, ada udah menyatu kompornya, yang 3,7 udah menyatu. Oh, yang 3,7 udah nyatu. Dan saya juga selalu pakai bahan-bahan yang umum. Oh, yang jadi kalaupun rusak bisa ganti sendiri Nah, gitu ya? kompornya saya pakai kompor inai. Iya. Ya siapapun bisa beli, misalkan kompor rusak, kepalanya Ya lu ganti hilang. aja sendiri Ya gitu udah, ya. kadang saya kasih, ini rusak Iya, nih. lebih simpel sih Om Nah, begitu. Harus gitu, karena sama dengan mesin komersil saya pakai part-part yang umum. Jadi kalau ada kerusakan pun nggak bikin bingung gitu Nggak ya? bikin bingung, nggak harus impor. Iya. Kasian. Kasian. Arisan saya juga bikin lokal, aku nggak pakai impor, nggak pakai merek-merek luar. Karena merek luar begitu rusak, nangis-nangis sudah nggak bisa apa-apa. Kalau bikinan lokal, Iya. balikin dia bisa perbaiki kan. Iya. Nah, itu lebih enak. Oh, Maintenance-nya. lebih user friendly gitu kan? Iya. Kayak mesin saya misalkan rusak ininya, kecuali bener dari saya. Tapi kalau yang lainnya, misal dinamonya jebol atau apa, Ya, bawanya ke tukang giling dinamo gitu misalnya ya. tukang gulung Atau dinamo ganti, bisa. atau ganti aja beli dinamo ganti aja di lokal brand yang banyak, sama ya, gitu. dengan spek yang sama gitu.
Blowernya juga, kok blower kejebol. Tukang gulung dinamo aja. Ngapain beli baru? Om ada marketplace-nya nggak Om? Ada. Atau oh ada? Ada. Jadi dijual di marketplace? Ada kalau yang mesin Yang untuk home, ada di Tokopedia ada. Tokopedia ada, sebutin Om. Apa Tokopedia Om? Dias 18. Dias 18. Oke. Kalau yang mesin gede saya nggak masuk Tokopedia. Enggak ya, pokoknya dia private lah ya itu kan deh. Enggak, karena kalau udah gede dia duitnya masuk, nunggu sebulan. Nah itu benar-benar modalnya puyeng. Begitu nyampe-nya seminggu 2 minggu. Kalau dekat itu masih nunggu 2 hari lagi baru cair. Mampus saya kalau 2 order tambah aja saya nanggung 2. Berapa modalnya? Iya, makanya. Jadi harus private lah ya. Iya. Sebutin nomor telepon boleh nggak Om? Langsung IG itu aja, IG. Oh, ke IG-nya apa Om? Mini Cup Roaster. Mini Cup Roaster. Oke, nanti saya tulis juga di keterangan ya. Terus Om Arif. Ini didiamin terus ya kan? Iya, dari tadi Om Arif mendengarkan aja. Om, emang saya lebih suka mendengarkan sih. sekarang Om Arif harus ngomong. Oke. Om Arif ini mulai bisnis kopi. belum. Mulai bisnis kopi. Posisi sekarang nih Om Arif ini memang full bisnis kopi atau sambil kerja bisnis ini sebagai side job aja atau gimana nih Om? Sebenarnya gini, saya menjalanin bisnis kopi ini sebagian dari passion saya sih sebenarnya Mas. Passion saya. Oke. Yang baju itu? Iya, passion. Jadi di tahun 2017 tuh saya kenal kopi-kopian sekarang ya dengan mesin roastery, green bean, jadi roast bean, diicip. Wah, kopi gini rasanya nih. Ya. Saya dari Medan. Jadi di Medan tuh kenal banyak varian kopi ya, dari Mandiling, Sidikala, Gayunya. Jadi saya suka tuh. Nah, dari situ saya sama teman-teman saya suka ngopi, terakhir bikin coffee shop, bikin roastery juga teman saya. Jadi saya banyak belajar di situ. Nah, saya ini sekarang di Jakarta, saya kerja di ada suatu perusahaan pisau dapur Jepang. Nah, sekarang ini saya main kopi ini untuk sampingan saya. Oh, set job berarti. Set job sih. Cuman mindset saya di bisnis kecil-kecilan saya ini, saya pengen orang-orang kita itu bisa ngerasain kopi yang benar-benar kopi enak itu dengan harga yang murah, Mas. Jangkau. Jadi saya tuh jual 10 gram untuk 1 gelas. Oh, disasatin. 10 gram, 15 gram untuk 1 gelas itu saya jual cuma 3.000 perak. Oh, itu tubrukin, ini tubruk ya? Iya, kopi tubruk ya? Tubruk. Simpelin aja ya. Nah, kenapa saya bangun itu? Karena selama ini kita taunya minum kopi itu mungkin nggak bisa segitu harganya, Mas. Iya. Kan kita tahu lah segelas harga kopi berapa Iya. ya. Nah, yang terus di luar itu yang saya tahu perusahaan kopi sasetan, kopi sobek gitu yang udah terkenal lah ya. Mau saya sebut merek ya? Enggak. Boleh. Banyak mereknya soalnya banyak, capek nyebutinnya. Yang paling besar lah, pesawat air ya. Pesawat air, iya. Jadi kalau misalnya kita lihat ke belakangnya komposisinya, ternyata mereka nggak murni kopi sih. Oh. Jadi yang mau saya angkat ke kita tuh, kenapa kopi itu harus ada campuran jagungnya? Kenapa harus ada campuran essence-nya? Kenapa nggak jual jujur aja ini kopi? Kita nih Indonesia nih kopinya tuh terlalu banyak, Mas. Di Nusantara ini terlalu banyak, dan itu yang harus kita kenalkan sama orang-orang kita sendiri. Kopi itu jadi tuan rumah di negeri sendiri. Iya. Jadi kenapa harus levelnya harus nikmati itu nggak bisa 3.000 seperti perusahaan pesawat air itu? Iya. Jadi kan yang saya tahu gini, kopi itu jadi minuman eksklusif sekarang nih. Ya kan? Orang untuk bisa minum kopi harus ngerogoh kocek agak dalam. Benar. Kalau di kafe wajar. Iya. Wajar ya. Kenapa wajar? Karena kan belum bayar sewa tempat, belum bayar pajak, layanan, belum bayar karyawan. Wajar kalau agak mahal. Nah, ketika kita pengen yang agak murah, dapatnya bukan kopi gitu. Benar. Essence. dan rasanya sama terus ya? Rasanya sama. Karena essence. Oh, jadi kalau rasa kopi itu agak beda-beda dikit emang wajar sebenarnya Om?
Ya, harusnya sih iya. Harusnya ya. Oh, gitu. Cuma mungkin karena orang kita udah termindset dari zaman dulunya tuh ya itu sih Kopi Essence. Si pesawat itu. pesawat itu. Selamat rasanya, pokoknya sama aja rasanya ya. Oh iya. Jadi Mas Arif ini pengen memperkenalkan rasa-rasa kopi dari tiap wilayah di Indonesia tanpa perlu ngerogoh kocek dalam-dalam. Saya itu di bisnis saya itu saya ciptakan harganya dari yang 15 gram ada, 50 gram ada, 100 gram ada. Jadi tergantung orang yang mau beli itu dia punya dananya berapa. Oke, misalkan saya cuma punya 10.000 nih, Yaudah. masih bisa nikmatin kopi gitu. Dapat 3 saset ya. Dapat 3 saset, terus Oke. kembali lagi. Iya, harus kembali 1.000. Masih kembali. Iya juga ya. Nah ini makanya kenapa saya cocoknya dengan kemauan. Nah. Walaupun bisnis saya itu recehan ya, Ya, saya bilang recehan. gitu. Tapi saya mau kualitas hasil yang saya jual tuh memang sampai gitu ke mereka yang minum kopi saya itu harus sampai. Gitu. Kualitasnya Oh, harus secara kualitas. sampai. Dan mesin omongannya bisa diacungi jempol lah. Berapa jempol? 4. Nambah 1 nih. 7 lah. 2 orang dong harusnya. 1 orang nggak bisa sampai. Oke, nah biji-biji kopinya ini Mas Arif dapetin dari mana nih? Ya untuk sekarang ini di kita ada Gayo, ada Burkang, yang dari Kupang juga ada, dari Toraja juga ada. Ya kita memang terus membangun jalur distribusi kopi ya dari Nusantara. Memang Oh, gitu. usaha Emang keras. pokoknya tujuannya semua Nusantara mau coba di Dan itu nanti akan disasetin semua. Bisa Dengan original dari mana ya? Iya. Jadi kita nggak Wih, gila. ada kelas-kelas harganya, nggak ada. Semuanya kita pukul rata. Jadi misalnya untuk 1 gelas itu ya 3.000 ya 3.000 gitu. Oh, gitu. Oke. Wow. Nih, saya hari ini ketemu 2 orang yang luar biasa nih. Yang satu ngerubah harga mesin mahal jadi terjangkau, yang satu ngerubah harga kopi mahal jadi terjangkau. Wah, ini berkahnya ini nih. Kita malu mas. Ya. Kita malu mas. Indonesia ini untuk kopinya di wilayah-wilayah kita tuh banyak yang nanam kopi, petani kopi. Masa kita nggak bisa jadi tuan rumah untuk barang kita sendiri? Ya karena di dunia bisnis kopi nih ya, di industrialnya yang saya tahu kan gini. Ini hasil dari pertanian yang bagus-bagus dikirim keluar. Iya itu. Ya kan? Saya dengar gitu ya. Ya kan yang kita tahu begitu nih. Giliran yang sisa-sisaan baru dibuat internal. Ini kan wah kacau nih. Kapan kita bisa nikmati kopi apa ya, terutama kopi ya, kopi enak kalau terus seperti itu gitu kan. Apalagi emang gini ya, satu ya. Pesan moral saya sih, pesan moral nih. untuk penikmat kopi ya. Ya. Kalau misalnya mau beli tuh kopi-kopi sobek tuh, Heeh. yang di Ya. coba saya sekali lihat belakangnya komposisinya deh. Oh, perhatikan itu. Perhatikan itu. Hati-hati gitu ya. Sebenarnya nggak hati-hati sih. Oh, bukan hati-hati, Nggak bukan. hati-hati. Cuman ya lihat, bener nggak itu murni kopi? Oh, Bener nggak itu hanya ada campuran yang lain-lain? atau cuma essence Ada cuma essence-nya, doang. gitu. Iya, iya. Dan itu harus dihindari. Kenapa? Karena essence itu ya paling tidak, walaupun saya orang awam gitu, tahunya sih essence wah, berarti kimia tuh. Iya. Tubuh kita kalau Kasih kimia colokin terus. dari sekarang sampai berapa puluh tahun ke depan, Banyak jadi kanker lah. Itu makanya banyak penyakit kanker. Nah, Om Wawan sendiri kan tadi cerita ya. Om Wawan dulu ngopi mual kan. Mual pasti selalu kamu saya. Lalu kamu Makanya kalau diajak kopi ke kafe, nggak mau. enggak es teh manis. Oh, istimewa kayak gini. Padahal ternyata pas nyobain kopi yang beneran kopi Yang ya. Arabica ya. Ya, yang beneran kopi ternyata nggak masalah. Enggak masalah. Oh, jadi nah ini buat ngerubah mindset juga nih yang tercipta nih Om. Jadi Iya. banyak teman-teman saya juga punya penyakit seperti itu nih. Diajakin ngopi, wah nggak berani, takut, saya takut gitu. Mungkin awalnya gara-gara ya kebanyakan esen tadi, Iya. kebanyakan kena kimia. Coba yang sasetan sih. Iya, Udah Dia trauma. mindset. Trauma. Nggak boleh ngopi ini gua nih, padahal sebenarnya harusnya kalau kopi yang asli itu nggak ada pengaruhnya ya sebenarnya. seharusnya bisa di googling aja sih. Sebenarnya manfaat kopi itu banyak untuk tubuh. Jadi Hmm. kalau untuk orang yang olahragawan nih mas, Ya. dia dianjurkan harus minum kopi dulu sebelum olahraga. Kenapa? Karena itu pemicu untuk pembakaran. Jadi keringat tuh lebih cepat keluar. Oh gitu. Seharusnya ya, kalau Iya, memang iya. di Google banyak lah, nggak usah saya sebutin lah. Saya capek mas. Saya juga nanya-nanya sama capek. Oke. Kayaknya udah kali ya. Aduh. Udah wah lumayan dong. Sampai berapa menit nih kita ngobrol dari tadi. Terima kasih Om Wawan. Nah,
Terima kasih Mas Arif waktunya. Nih malam seru banget. Ya sebelum penutup jangan lupa juga di like, comment, share, dan subscribe-nya. Bantu terus channel ini biar terus maju, terus berkembang. Sayanya juga nggak bosen-bosen buat nyari konten-konten yang seru, yang edukatif ya Om ya. Oke. Supaya bisa membantu membuka mindset teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.